Pernahkah kalian kepikiran saat memesan ojek online? Bagaimana kalau bang ojek itu ngapa-ngapain kita entah dipalak harga tinggi, bahkan kesasar ke tempat yang aneh dan mencekam, atau mungkin dia adalah alien yang berusaha menculik kita. Dan inilah kisah wanita yang terjebak di tengah gelapnya hutan bersama Kang Ojol. Apakah mereka berhasil lolos dari tempat itu? Dan inilah kisahnya. Diperlihatkan Kang Ojol yang sedang menunggu orderan penumpang di aplikasi micet, Gojek, walaupun dompet Kang Ojol sedang masa tenggang. Bukan karena utang melainkan himpitan alan. Ahlan. Setelah pencet kanan kiri mengabaikan penumpang lelaki, akhirnya si Ojol dapat penumpang cewek. Yang sepertinya Kang Ojol ini punya trauma pribadi sama penumpang jomok. Dan bertemulah Kang Ojol dengan penumpangnya yang bernama Kami. Di dalam Kami menunjukkan alamat yang jauh berada di provinsi paling pelosok kota tersebut. Kang Ojol pun, ayo aja asal neng bayar, lembah pun akan didake, sungai akan diseberangi, begitulah kata hati pengemudi. Di tengah gemerlapnya jalanan Kang Ojol pun berusaha mengajak Kami berbincang untuk mencairkan suasana. Tapi karena Kami capek dan letih, ia pun malas menanggapi Kang Ojol. Di mobil Kami yang tertidur terbangun karena merasa sudah sampai tujuan. Namun Kang Ojol berkata perjalanan mereka masih jauh. Di sini Kang Ojol berusaha ngajak basa-basi lagi dan bilang ia menyukai foto profil Kami yang cantik, natural tanpa filter. Merasa akan bahaya, Kami mengeluarkan penyemprot sambal pedas manis dari dalam tasnya untuk berjaga. Kami pun mengirim pesan kepada ayahnya tentang keanehan ojol itu. Everything okay? Yeah, all good. I'm just eager to get there. Tapi tiba-tiba Kang Ojol berbelok ke arah yang terlihat sunyi dan penuh pepohonan. Kang Ojol berkata bahwa jalan ini merupakan jalan alternatif dan masih sesuai dengan aplikasi. Kami pun agak lega setelah mengeceknya sendiri dengan aplikasi hijau. Namun semakin dalam mereka masuk semakin sepi dan lebat pepohonan yang membuat kami bingung. Kang Ojol bingung, saya pun juga bingung. Penonton pun mulai berkata, video apa ini? Rugi dong. Di tengah perjalanan mereka menabrak seseorang, namun saat dicek, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Kami yang mulai parno dengan tempat itu pun meminta Kang Ojol untuk segera pergi, seolah tidak diizinkan pergi oleh demit. Di sana mobil ojol tersebut mengalami mogok. Tak cuma itu, HP kami pun ikutan mati, yang membuatnya tidak bisa mengupdate status di akun TikTok miliknya. Kami yang tak sabaran mulai mengemasi barang untuk mencari bantuan di sana. Melihat kami yang beranjak pergi mencari bantuan, sang ojol pun memberikan benda tumpul yang dapat mengeluarkan cahaya, atau sering disebut senter, kepada kami. Kami pun mulai menyusuri jalanan, sampai akhirnya ia melihat jalan yang akan dilaluinya diblokir dan mengarahkannya ke dalam hutan. Kembali ke Kang Ojon atau Spencer yang mengeluh dan berkata udah jauh-jauh nganter malah gak dapet cuan penumpang, macam apa itu. Spencer pun keluar karena merasa ada yang janggal dan melihat di kaca mobilnya ada tulisan, "Wak bayar Kang jaga tolnya." Spencer pun kelingak-kelinguk, ini kan di dalam hutan mana ada Kang jaga tol. Kami pun dibuat keheranan karena kami berpapasan dengan Spencer dari arah depan. Kami pun bingung, namun mencoba untuk tenang. Kami pun kembali masuk mobil dan tanpa sengaja ia menemukan foto dirinya yang berada di dalam mobil Spencer. Kami berusaha setenang mungkin saat Spencer meminta senter. Walaupun tangan gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga ia menemukan panah yang berada di bagasi mobil dan mengambilnya, berjaga-jaga takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Spencer yang berkeliling mendengar ada suara di dalam semak-semak yang bergoyang dengan langkah 1000. Spencer pun kembali ke dalam mobil, sedangkan kami yang masih curiga menanyakan tentang fotonya yang berada di dalam mobil Spencer. Tapi Spencer menyangkal itu bukan perbuatannya dan menuduh balik kami yang melakukannya. Mereka pun memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Spencer pun berkata bahwa ia yakin semua ini adalah perbuatan Tolman yang sengaja berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Di tengah percakapan kami melihat sosok yang kemungkinan Tolman yang tersenyum lebar. Tak sampai di sana mobil mereka pun dilempari benda asing dan Spencer mulai mengambil panah simpanannya dan mengambil benda yang dilempar tadi.
Saat diambil terdapat sepucuk surat yang mengharuskan mereka untuk menemui Tolman. Alamat, kalau memang disuruh nemuin Demit, mending memang pergi ke Arab buka toko cukur wawal. Spencer yang melihat ada cahaya mendekat mulai beranjak keluar dari mobil dan mengeluarkan panahnya. Tapi untunglah ternyata itu adalah ibuk-ibuk yang baru pulang membajak ladang. Di sana mereka pun mengungkapkan apa yang mereka alami di dalam hutan. Dan si ibuk berkata, jika seorang mengalami kejadian itu orang tersebut pasti akan dijadikan tumbal oleh Tolman. Ibuk itu berkata walaupun sekarang mereka sedang berhadap-hadapan, tapi nyatanya kalian berada di dimensi yang berbeda dari si ibuk. Dan apabila seseorang sudah ditargetkan oleh Tolman, orang tersebut akan dipaksa masuk ke dimensi lain. Mereka pun tidak percaya dengan omongan si ibuk. Kami pun tak percaya begitu saja. Lah si ibuk aja bisa kita lihat. Begitulah ujar saya, ujar kami. Dan mereka mendesak si ibuk untuk menelpon bantuan. Sang ibuk berkata wala, percuma tidak ada yang akan bisa menemukan kalian. Si ibuk bisa melihat mereka dikarenakan dulu ia juga pernah menjadi incara Tolman. Dia bisa selamat dikarenakan temannya yang bersamanya mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Sang ibuk pun berpesan untuk bersembunyi dan berdoa pada sang kuasa, hingga mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dengan mengikuti arahan jalan dari Tolman. Di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan seorang yang terbungkus karung beras Rose Brand. Karung itu pun jatuh, menggeliat hingga muncul suara lirih yang terdengar dan kami pun menyadari bahwa itu adalah ayahnya. Si ayah berkata untuk menjauhi Spencer, dikarenakan Spencer akan membunuh Chami untuk bisa lolos dari Tolman. Tak lama si ayah pun tewas. Kini Chami mulai tantrum pada Spencer, namun Spencer pun berkata bahwa yang dilihat Chami merupakan ilusi dari Itachi. Namun dari belakang, Tolman yang muncul dari belakang Spencer membuat mereka ngibrit brutal tanpa arah. Sampai masuklah mereka ke perkarangan rumah. Namun, mereka takut dan mungkin saja ini ilusi yang dibuat oleh Tolman. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan di dalam terdapat TV tabung 24 in. Kami pun duduk dan menonton siaran Cocomelon sampai kami terhipnotis hingga menodongkan piston ke arah Spencer. Hingga pada akhirnya Spencer berhasil menyadarkan Chami dan mengajaknya kembali ke dalam mobil untuk menghindari ilusi sang Tolman. Namun saat keluar dua orang bertopeng terlihat sedang menunggu mereka, di saat salah satu dari mereka membuka topeng yang ternyata itu adalah ibu Spencer. Spencer pun langsung ngibrit meninggalkan kami. Kami yang ditinggal sendiri diserang salah satu manusia topeng hingga pingsan. Spencer yang datang berusaha menyelamatkan kami, hingga mereka pun berhasil kembali ke dalam mobil, namun demit itu masih terus mengintai mereka. Satu persatu jendela mobil ditutup dengan kain seadanya untuk menghindari hipnotis dari Tolman. Kali ini mereka menetap di mobil dan menunggu pagi tiba. Tetapi mereka dibuat panik karena waktu di alam tersebut ikut berhenti. Tak sampai di sana sang Tolman menyuruh mereka untuk saling membunuh satu sama lain agar salah satu dari mereka bisa keluar dari dimensi gaib. Spencer yang putus asa mengungkapkan bahwa semua kesialan yang mereka alami berawal dari niat Spencer untuk mengebor kami. Kami pun kabur setelah mendengar perkataan Spencer. Spencer yang melihat Chami berlari mulai mengeluarkan ancang-ancang dan membidik tepat di kaki Chami. Melihat Chami gelosoran di jalan, Spencer pun berusaha mengakhiri semua ini dengan serangan halilintar. Ia cetak gol. Akan tetapi dengan kekuatan Pak Sutradara, Chami berhasil membalikkan keadaan dan membantai Spencer 1-0. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian datang bersama ayah Chami. Dan ternyata berkat bantuan si ibuk yang melaporkan kejadian tersebut, Chami pun dapat tertolong. Dikarenakan Chami berhasil mengeksekusi Spencer, Chami pun bisa lolos dari dimensi gaib yang dibuat oleh Tolman. Dan tamat, jangan lupa like jika kalian suka dan like jika kalian tidak suka. Saya Mang Film, sampai jumpa di kisah yang lebih menarik.